Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you for today? Nice to meet you again. I have allowed my student in the final condition and ready to be continue our English lesson. Well, my students, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, apa kabar? Senang kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan pembelajaran kita, meskipun kita masih melakukan pembelajaran secara jarak jauh ya, PJJ atau daring. Namun Bapak yakin anak-anak Bapak pasti tetap fokus, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak Bapak semuanya ya. Ikuti protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Oke anak-anak Bapak semuanya ya. Baik anak-anak, now you are at the 6th grade ya. Jadi anak-anak Bapak sekarang ini kelas 6. Before you stay at the 5th grade, kemarin kelas 5, sekarang sudah jadi kelas 6, artinya tingkatan yang paling akhir di sekolah dasar. Namun Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semua, materi yang sudah dipelajari dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu harus tetap diingat. Kalau sudah lupa dipelajari ulang lagi, karena Bapak tidak mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan materi kelas 6. Usually before we going to be continue our English lesson for today, sebelum kita lanjut, biasanya let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Praying begin. Alhamdulillah. Thank you very much. Now, first lesson at the 6th grade untuk pembelajaran kelas 6 ya. Pembelajaran pertama, lesson 1, we are talking about I had a great holiday. Nah, jadi anak-anak Bapak bisa buka bukunya. Open your English textbook. Silakan dibuka buku paketnya. Iya. Nanti kita buka lesson 1. Kita buka pembelajaran pertama. Nah, di situ anak-anak Bapak bisa lihat ya. Pembelajaran yang akan kita bahas di sini adalah I had a great holiday. Saya memiliki hari liburan yang menyenangkan. Temanya apa? Holiday. Holiday apa artinya? Hari libur. Pak, hari libur dengan liburan beda ya? Beda. Kalau holiday hari libur, kalau liburan vacation, ya. Pocation bacaannya vacation itu liburan, kalau holiday hari libur. Jadi di sini anak-anak Bapak bisa lihat ya, dari kata-kata di sini I had a great holiday. Had itu artinya mempunyai. Pak, mempunyai biasanya bukannya has atau have. Nah, anak-anak Bapak harus tahu has dengan have artinya perubahan dari bentuk ini merupakan untuk past tense. Jadi nanti kita akan membahas kenapa di sini menggunakan had, kenapa menggunakan was, kenapa nanti ketemu were, kenapa kata kerja nanti ditambahkan dengan ed. Nah, kemarin kami di kelas 5 belum belajar, maka nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan apa-apa saja yang harus kita bahas di sini nanti di tema 1 ini di lesson 1. Nah, anak-anak nanti di sini akan menceritakan tentang apa-apa saja yang dilakukan ketika holiday. Menceritakan di mana, terus how nantinya bagaimana keadaan di tempat kita liburan atau holiday-nya. Jadi setelah mempelajari ini, anak-anak Bapak sudah bisa menceritakan apa-apa saja yang sudah dilakukan di waktu liburan, di mana tempatnya,
apa saja yang kita temukan di sana, bagaimana keadaan di tempat liburan kita, saat kita liburan apakah cuacanya bagaimana, pemandangannya bagaimana, nantinya akan kita kupas di slide selanjutnya. Oke, jadi anak-anak Bapak fokus ya, temanya adalah holiday. Holiday, does it mean liburan? Oke, next. Oke, my student, open your English textbook. Ya, silakan juga dibuka bukunya anak-anak Bapak supaya nampak nanti di sana ya. Oke. I had a great holiday. Saya memiliki hari libur yang menyenangkan. Ya, jadi kalau hari libur harus menyenangkan. Kalau di libur itu pasti kita merasa senang. Ya, anak-anak Bapak semuanya. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama, recounting first holiday. Menceritakan hari libur. Nah, sekarang Bapak tanya anak-anak Bapak semuanya, kita menceritakan berbicara tentang hari libur. Artinya hari libur ya sudah kita laksanakan, sudah dilakukan. Berarti masa lampau. Nah, masa lampau berarti sudah terjadi, sudah kita lalui. Nah, jadi saatnya kita akan mempelajari di sini bagaimana kita menceritakan ya kegiatan-kegiatan hari libur yang kita lakukan. Nah, oke. Di sini there are 4 sentence, ada 4 kalimat di sini anak-anak Bapak semuanya. Coba anak-anak Bapak lihat di sini. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. How was your holiday? Bagaimana liburanmu? Nah, jadi ditanyakan bagaimana hari liburanmu? Ya, hari liburanmu. Coba di sini ada kata was, underline the right color. Di sini Bapak kata wasnya Bapak kasih warna merah. Nah, itu nanti ada apa nanti Bapak jelaskan. Nah, yang pertama kita akan menceritakan bagaimana hari liburan yang kita lakukan. Nah, maka di sini kita akan merespon, kita akan menceritakan it was fun. Ya, nah di situ ada anak Bapak sudah ada. It was fun. I had a fun holiday. Ya, sangat menyenangkan. Saya memiliki satu hari yang liburan yang menyenangkan. Nah, nanti di sini jadi Bapak bagaimana? Apakah menyenangkan atau membosankan? Tentunya kebanyakan menyenangkan ya anak-anak Bapak ya. It's fun ya. Oke. Second sentence kita masuk kalimat yang kedua. Kita akan menceritakan di mana kita melakukan liburan. Where are you? Nah, kemana kamu liburan? Nah, tentu beda-beda ya anak-anak Bapak semuanya ya. Kemana kita liburan? Tempat-tempat liburan kemarin sudah terpelajari ya. Pembelajaran terakhir di kelas 5. Ada yang ke pantai, ada yang ke kebun binatang, ke museum dan sebagainya. Nah, kemana? Di sini kalau kita menceritakan kemana kita berliburan, maka kita akan memberi jawaban atau responnya, I was born in Bandung. Saya liburan di Bandung. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, what was the weather like? Nah, ya. Ini artinya salah ya anak-anak Bapak semuanya ya. What was the weather like? Bagaimana keadaan cuaca? Nah, cuaca yang ditanyakan, bagaimana keadaan cuacanya? Weather itu cuaca ya. Bagaimana cuacanya? Maka jawabannya it was nice, sangat menyenangkan. Menyenangkan mungkin angin bertiup kencang, sepoi-sepoi, udaranya sejuk, ya, pokoknya menyenangkan. Berarti cuaca, kalau cuaca yang ditanyakan berarti kita lihat keadaan panasnya, hujan, ya, udaranya segar, fresh air, ya. Nah, itu yang harus anak-anak Bapak lihat. It was nice, itu menyenangkan. Berarti cuacanya sangat bersahabat. Ya anak-anak Bapak semuanya ya. Yang terakhir, yang keempat, what did you do?
ini dia. What did you do? Apa yang kamu lakukan? There are some activities that we do in the holidays. Jadi banyak macam-macam kegiatan yang kita lakukan pada saat liburan. Jadi salah satu cara kita untuk merespon dari pertanyaan tadi menceritakannya seperti ini. I visit the museum. Saya mengunjungi museum. Ya. Jadi nanti ada lain, misalnya I visited the zoo. Okay. Ya, playground is okay and others. Oke. Jadi inilah cara kita, hal-hal yang bisa kita ceritakan ketika kita melaksanakan hari libur. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di hari libur, bisa kita sini kita tanya dulu, how was your holiday? Kita tanya dulu, kita sampaikan dulu bagaimana hari libur kita, apa menyenangkan atau tidak, terus kemana kita liburannya, bagaimana keadaan misalnya cuaca atau keadaan yang di tempat kita liburan. Yang keempat, apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tempat liburan kita. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Terus anak-anak Bapak bertanya, nah Pak, kok ada kata-kata yang Bapak ketik dengan warna merah? Nah, ini ada apa? Nah, anak-anak semuanya, ada di situ kata was, where, was, and visited, ya, visit. Itu kenapa Bapak kasih tanda merah, tinta merahnya ya? Kenapa? Karena yang Bapak kasih tanda merah, tinta merah ini ya artinya merupakan dari ciri-ciri ya kalimat past tense. Nah, was, were, kata kerja ditambah dengan ed itu merupakan ciri-ciri dari kalimat past tense. Anak Bapak sudah pelajari, kita di kelas 5 kemarin kalau dengan Bapak itu sudah belajar kalimat present ya, peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang kita lakukan. Nah, kalau untuk kata was, were, kata kerja tambah ed kalimat past tense, dia menunjukkan atau menceritakan suatu kejadian atau perbuatan, kegiatan yang setelah kita lakukan, masa lampau telah terjadi, masa lampau ya. Jadi was, were itu to be untuk kalimat past tense. Kalau kalimat present ada is, are, and ya, ada is, ada are, ya, itu dia. Nah, kalau di sini kalimat past tense ada was dan were. Jadi ini kalimat past tense. Jadi was dan were itu adalah to be. To be untuk kalimat apa? Kalimat past tense, menceritakan kejadian sudah lampau yang telah terjadi. Nah, kalau untuk kata mengunjungi, visited ya. Kenapa Pak di situ ditambah ed? Nah, ini ciri-ciri juga untuk kalimat past tense. Kalimat past tense menggunakan kata kerja kedua. Salah satu ya ciri-ciri kata kerja kedua adalah ditambah dengan akhiran ed ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas tentang kalimat past tense karena di sini anak-anak Bapak menceritakan hari libur berarti telah dilakukan, telah terjadi masa lampau, maka kita akan mengenali yang namanya kalimat past tense. Jangan anak bingung ya, was dan were itu adalah to be untuk kalimat past tense. Nah, jadi artinya dia telah terjadi. Oke, next slide. Nah, di sini ya, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang kalimat past tense, di sini Bapak memberikan penjelasan. Lihat sini ya. Apabila subjek bertemu dengan adjektif, adjektif ini adalah kata sifat, noun kata benda, adverb adalah kata kerja. Maka setelah subjek diikuti to be. Apa saja to be untuk kalimat past tense tadi? Was and were. Oke. Nah, subjeknya apa saja? Anak-anak sudah lupa. Jangan lupa ya, untuk subjek dalam bahasa Inggris ada apa saja? Ada saya, I, we, they, she, he, it. Ya. I, we, they, she, he, it. Nah,
anak Bapak sudah hafal itu subjeknya dalam bahasa Inggris ya. Nah, setelah subjek she, he, it, nah harus diikuti to be. To be-nya apa saja tadi? Was and were. Sekarang kita lihat dulu di sini. Yang mana dikatakan jika subjek bertemu dengan adjektif itu langsung ditambah dengan to be. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, first sentence ya, kalimat pertama, it was nice. Itu menyenangkan. It subject ditambah was to be ditambah nice, adjective. Artinya jika subjek bertemu dengan adjektif maka ditambah to be. Subjeknya it, adjektifnya nice, to be-nya was. It was nice. Itu menyenangkan. Ini adjektif, kata apa, subjek yang ketemu adjektif. Sekarang kalimat yang kedua, subjek ketemu dengan adverb, kata kerja. It was in Bandung. It subjek, Bandung adverb, maka setelah subjek diikuti to be, yaitu was. It was in Bandung. Saya di Bandung. Ya, kalau tadi subjek ketemu dengan kata sifat, sekarang subjek ketemu dengan kata kerja. Setelah subjeknya diikuti to be-nya. Karena subjeknya it, maka to be adalah was. Oke. Next, selanjutnya. I was baby. Baby bayi, berarti dulu ya, bukan sekarang. Nah, makanya dia adalah kalimat past tense. I was baby, saya adalah bayi. Baby ini adalah noun, kata benda. Apa sekarang you bayi? No. Itulah masa lampau bayi, berapa tahunnya silam, berarti telah terjadi pada masa lampau, peristiwa di masa lampau. Maka di sini kita menggunakan subjeknya I, diikuti dengan subjek dengan to be-nya was, baru diikuti dengan kata benda. Jadi subjek diikuti dengan kata benda, setelah subjek harus ditulis diikuti dengan to be-nya juga. Jadi ingat, setelah kata kerja, setelah kata sifat, setelah kata benda, setelah subjeknya tetap diikuti dengan to be-nya. Karena kita di sini membahas tentang present past tense, maka di sini setelah subjek ikuti dengan to be. To be-nya adalah was and were. Nanti kita sesuaikan kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were. Untuk lebih lanjut, kita lihat di sini supaya mudah dipahami. Oke, ini dia. Apa sih itu simple past tense, Bapak? Nah, simple past tense adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu di masa lampau. Berarti sudah terjadi. Kayak tadi I was baby, saya bayi. Memang iya saya bayi, tapi sudah dulu, udah lama. Sekarang saya sudah remaja. Iya, itu namanya kalimat past tense. Terus bagaimana Pak cara urutan dan rentetan untuk membuat kalimat past tense? Nah, di sini anak-anak perhatikan tanda panah ke bawah. Dari pengertian simple past tense tadi, ikuti tanda panah ke bawah, ada lagi di situ polanya, ada subjek. Ini pola secara umum dulu ya. Ada subjek tambah to be tambah verb to. Ya, subjeknya orang. Ya, subjeknya orang nih. Apa saja orangnya? I, we, they, she, he, it. Nah, itu subjeknya. Kalau to be-nya ada apa saja? To be-nya were dan was. Nah, ini dia. Lihat sini ya. Nanti kata kerjanya kita gunakan kata kerja kedua. Dari kata kerja bentuk kata kerja pertama kita rubah menjadi bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Maka untuk kalimat past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Sekarang kita bahas dulu subjek dan to be-nya. Oke anak-anak semuanya, let's see. Ya, perhatikan di sini ya. Nah, karena ini harus anak Bapak paham. Nanti ketika anak-anak Bapak mengikuti di buku teks, sangat membantu, memudahkan anak memahami. Karena di buku teks di sini nggak dijelaskan. Was itu kenapa pakai was, kenapa holiday, ya, kenapa enggak study. Now ya, lihat sini. Jika subjeknya I, ya, ini salah anak-anak Bapak ya, bukan is, ya, Bapak ini salah ketik. Nah, I
to be-nya was. Jadi anak-anak Bapak ini ya, is ini diganti nanti jika ketika menulis ke bukunya diganti, is itu diganti dengan was. Ya. Ini bukan is. Tapi was. Ya, ini ganti was. Nah, itu diganti dengan was. I subjeknya adalah was. Ya. Kemudian bagaimana dengan subjek you, they, we? Untuk past tense maka subjeknya to be-nya adalah were. Ya, were. Untuk subjek you, they, we, to be-nya were. Untuk she, he, it adalah was. Oke, anak bapak semuanya diingat ya. Ini untuk subjek dengan to be-nya. Jangan sampai salah. Ya, cocokkan. Kalau subjeknya is, maka to be-nya tadi apa anak-anak semuanya? Apa anak-anak semuanya adalah was ya. Jadi ini bukan is. Nanti anak bapak diganti ya, catatannya adalah was. You, they, we adalah were, she, he, it adalah was. Oke, everybody? Untuk subjek dengan to be-nya harus sama, harus sesuai ya, jangan terbalik ya untuk menulis kalimat past tense. Next. Nah, ini dia. Ya, setelah kita tahu ada subjek to be, sesuai harus kita sudah paham subjek dan to be-nya. Sekarang kita masuk ke dalam kata sifatnya. Ada apa saja kata sifatnya? Ada happy, bahagia, ada fun, lucu, boring, membosankan, tiring, melelahkan, great, luar biasa, awesome, mengagumkan, cool, baik, nice, menyenangkan, crowd, ramai. Jadi ada happy, fun, boring, tiring, great, awesome, cool, nice, crowd adalah kata sifat. Nah, jadi anak bapak akan ketemu nanti di dalam buku paket di kalimat yang sudah tersedia di buku paket itu ada di sana kata sifat yang tertera ya. Nah, nanti anak bapak harus sudah tahu ya. Kalau holiday menyenangkan, great mengagumkan ya, tiring melelahkan, boring membosankan. Jadi sudah ada di sini. Jadi anak bapak sudah tahu. Oh, yang termasuk kata sifat adalah kata-kata seperti ini. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam kata kerja ya, verbs ya. Jadi Pak, kenapa di sini ada kata kerja pertama, verb one itu artinya kata kerja pertama, verb two adalah kata kerja kedua. Nah, di sini untuk verb one itu digunakan pada kalimat present tense. Karena kita sekarang membahas kalimat past tense di kelas 6 pembelajaran pertama, maka kita menggunakan kata kerja yang kedua ya. Anak-anak semuanya ya, kita menggunakan kata kerja yang kedua. Nah, kata kerja yang kedua. Lihat sini ya. Ini dia kata kerja yang kedua. Nah, lihat sini. Nah, kata kerja yang kedua yaitu dari kalimat present menggunakan kata kerja pertama itu visit. Untuk kalimat past tense kita menggunakan visit atau visited ya. Maka kita menggunakan kata kerja kedua untuk kalimat past tense. Kemudian dari kata kerja pertamanya go untuk kalimat past tense. Jika untuk kalimat present maksudnya kalau kita buat kalimat past tense-nya maka go kita ganti dengan when. Artinya sama, pergi juga. Kemudian stay untuk kalimat present tense, untuk kalimat past tense-nya stay ya, tinggal. Kemudian travel untuk kalimat present tense, kata kerja pertamanya untuk kalimat present tense. Untuk kalimat past tense kita memakai apa? Travel menjadi traveled atau travelage ya, artinya berpergian. Jadi anak-anak Bapak simpulkan di sini dari beberapa contoh kata kerja. Di sini ada beberapa kata kerja seperti visit. Kalau untuk kata kerja keduanya tinggal tambah ed, visited atau visit. Kemudian stay menjadi stayed atau stayed ya. Kemudian travel, traveled atau traveled itu kata kerja yang kebetulan ditambah dengan ed. Jadi kebanyakan untuk kata kerja yang kedua
salah satu ciri-cirinya adalah ditambah dengan ed. Dari kata kerja kalimat present untuk kalimat past tense-nya ditambah dengan ed. Tapi tidak semuanya. Seperti go menjadi when. Jadi inilah beberapa unsur yang harus anak-anak Bapak pahami ketika mempelajari bagaimana cara membuat kalimat past tense. Nah, dalam penjelasan Bapak ini anak Bapak nanti bisa lihat lagi di bukunya. Nah, di bukunya ini semuanya sudah menggunakan kalimat past tense. Jadi anak-anak Bapak sudah bisa. Oh, berarti ini kalimat past tense. Jangan bingung lagi was itu artinya apa? Was itu to be. Nah, maka Bapak jelaskan bagaimana rentetan untuk kalimat past tense. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup sekian ya. Dan anak Bapak ini semua materi yang Bapak sajikan di sini, anak Bapak tulis kembali di buku catatannya, buku tulis bahasa Inggris. Karena untuk acuan ulangan nanti atau ujian semester. Oke, anak-anak Bapak semuanya, pahami dulu rentetan untuk kalimat present tense ya. Bagaimana apa saja, bagaimana subjeknya, to be-nya apa saja, kalau ini kata-kata sifat apa saja, kemudian bentuk kata kerja pertamanya seperti ini, kata kerja pertama untuk kalimat present. Jika mau buat kalimat past tense kita menggunakan kata kerja kedua, oh dia seperti ini. Seperti yang Bapak jelaskan dalam slide tadi. Jadi ditulis kembali di buku tulisnya, dipahami. Jika ada kesulitan nantinya kita akan melaksanakan Google Meet. Nantinya akan Bapak beritahukan kapan kita melaksanakan Google Meet. Ya, jadi untuk bahasa Inggris nantinya setiap kelas dapat jatah Google Meet hanya seminggu sekali karena kelas Bapak akan banyak. Jadi 6A misalnya minggu ini. Atau nanti Bapak atur. Yang jelas kita ketemu Google Meet, nanti akan Bapak tanyakan kepada anak-anak semuanya sudah paham atau belum. Oke? Thank you very much for your attention. See you again and see you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.